Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fitri Anis Dwi Agustin dengan NIM 860515569. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu pengertian dasar dari filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat ilmu dan pengetahuan, sedangkan pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah filsafat ilmu memberikan fondasi kepada pendidikan, sedangkan pendidikan membantu filsafat ilmu untuk berkembang. Kemudian, bagaimana sih filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan? Yang pertama dengan mengawasi eksistensi, yaitu dengan memastikan ilmu pendidikan benar-benar ada sebagai ilmu. Yang kedua, dengan memperkuat keilmiahan, yaitu dengan memberi metode ilmiah, logika, cara berpikir kritis agar pendidikan menjadi ilmiah. Dan yang ketiga, dengan memperkuat nilai-nilai, yaitu dengan memastikan pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan saja, tetapi juga bernilai moral, etika, dan bermanfaat bagi manusia. Kemudian, bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Nah, pendidikan yang bermakna akan melahirkan pemikir kritis dan ilmuwan baru. Yang kedua, praktik pendidikan akan memberikan contoh nyata dan data untuk mengembangkan filsafat ilmu. Dan pendidikan menyebarkan pemikiran filsafat ilmu ke masyarakat luas, sehingga filsafat ilmu akan terus berkembang dan relevan. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Nah, di sini mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena filsafat ilmu memotong atau membedah masalah pendidikan dari 3 sudut, atau biasa disebut dengan pisau berkepala 3. Yang pertama ada ontologi yang membahas tentang hakikat atau apa itu. Yang kedua ada epistemologi yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkannya. Dan yang ketiga ada aksiologi yang membahas tentang untuk apa atau nilai apa yang diajarkan. Yang terakhir ada contoh penerapan dalam praktik pendidikan. Nah, di sini dalam kebijakan pendidikan, ontologi kebijakan harus berdasarkan hakikat manusia Indonesia atau Pancasila. Epistemologi yaitu kebijakan didasarkan bukti ilmiah dan riset. Dan aksiologi kebijakan harus menghasilkan siswa berakhlak dan kompeten. Kemudian dalam bidang kurikulum, ontologi kurikulum disusun sebagai hakikat pengetahuan dan perkembangan anak. Epistemologi dengan menggunakan pendekatan saintifik bisa berupa observasi ataupun eksperimen, dan aksiologi dengan menanamkan nilai karakter dan kemandirian. Kemudian dalam proses pembelajaran, ontologi, guru memahami siswa sebagai subjek aktif, bukan tabung kosong. Epistemologi dengan menggunakan teori belajar bisa behaviorisme, kognitif maupun konstruktivisme secara tepat, dan aksiologi dengan pembelajaran tidak hanya nilai rapor, tetapi juga membentuk sikap baik dan tanggung jawab. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan saling mendukung atau timbal balik. Kemudian filsafat ilmu memberikan arah, kekuatan ilmiah, dan nilai pada pendidikan, dan pendidikan menjadi ladang pengembangan filsafat ilmu. Nah, sekian pemaparan singkat materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.